Saya menggunakan bibit yang tidak terlalu besar karena ini tanamnya di musim kemarau. Jadi biasanya di musim kemarau itu untuk intensitas intensitas anginnya itu besar. Ketika kita menggunakan bibit yang terlalu besar atau terlalu tinggi, nanti biasanya rawan di bibitnya itu patah. Selain patah, kemudian nanti kalau bibitnya terlalu tinggi, ketika terhempas angin, ini mudah menempel di plastik mulsa. Proses penanamannya seperti ini caranya. Untuk bibit kita tekan seperti ini. Ini berfungsi untuk melepas plastik polybag yang ada di persemaian. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pindah tanam di sini. Kemudian kita ambil tanah dari sebelah-sebelahnya seperti ini caranya. Mentari pagi menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argomulyo. Pada video kali ini kita akan melakukan proses penanaman. Jadi pada video sebelumnya kita sudah liput beberapa step by step atau tahap demi tahap, kita sudah publikasikan atau sudah kita dokumentasikan. Kemudian untuk hari ini yaitu jadwalnya untuk penanaman. Sekarang hari Selasa tanggal 21 Juli kita ini melakukan penanaman, dan untuk bibit yang kita gunakan yaitu menggunakan bibit gandum dari segitiga emas. Untuk total nanti untuk yang ditanam kurang lebih sekitar 5 bak atau 2000 tanaman. Jadi untuk bibitnya kurang lebih seperti ini, bibit yang sudah siap tanam. Nah, ini beberapa treatment yang kita lakukan sebelum tadi kita melakukan atau sebelum dipindah tanam. Yang pertama, untuk bibit ini kita siram terlebih dahulu. Jadinya ketika bibit sudah disiram seperti ini, dengan kondisi basah seperti ini memudahkan untuk nanti pindah tanam. Karena untuk pindah tanam plastik ini harus dilepas, harus dicopot ya. Untuk caranya kurang lebih seperti ini untuk penanamannya. Nah, dipencet seperti ini, kemudian plastiknya diambil. Nah, baru dipindah tanam nantinya. Nah, usahakan jangan sampai beberapa akar ini putus. Nanti untuk kalau banyak yang putus mempengaruhi pada proses pertumbuhan tanaman. Kemudian setelah tadi kita lakukan penyiraman, kita juga melakukan penyepraian. Penyepraian ini kita menggunakan fipronil atau kita menggunakan merek dagang Agapro, yang fungsinya ketika dilakukan penyepraian nantinya untuk bibit yang kita tanam itu dapat terhindar dari serangan seperti jangkrik, walang, ataupun kalau di bawah tanah itu uret ya. Untuk insektisidanya seperti ini untuk insek yang kita spray tadi. Nah, kita tadi menggunakan Agapro ini sangat bagus ketika pindah tanam, supaya untuk tanamannya terhindar dari serangan hama seperti walang, jangkrik, ataupun uret, karena dengan kandungan bahan aktif fipronil. Dan juga ini bisa buat pencegahan seperti kutu kebul ketika teman-teman tanam jenis toleran virus. Kemudian tadi kita juga pakai perekat supaya insektisida tersebut tidak mudah tercuci air. Untuk dosis yang kita gunakan
ini sudah dilakukan penyepraian tadi, kita hanya menggunakan 0,5 mili, jadi hanya setengah dosis saja. Sudah kita aplikasikan spray. Proses penanamannya seperti ini caranya. Untuk bibit kita tekan seperti ini. Ini berfungsi untuk melepas plastik polybag yang ada di persemaian. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pindah tanam di sini. Kemudian kita ambil tanah dari sebelah-sebelahnya seperti ini caranya. Nah, ini untuk tanahnya jangan terlalu padat. Nantinya untuk tanamannya kalau terlalu padat susah untuk berkembang. Yang penting untuk bibitnya bisa tegak seperti ini. Nah, untuk prosesnya seperti itu. Nah, ini beberapa yang sudah ditanam seperti ini. Sudah ditanam tadi pagi ya. Nah, ini udah ada serangan semut. Nah, karena yang ini tadi belum sempat dilakukan penyepraian menggunakan Agapro, jadi masih ada semut. Yang ini sampai 3 bedeng itu belum disemprot. Nanti kita akan semprot karena masih ada sisa dari insektisida itu di tangki. Nanti kita akan aplikasikan semprot untuk mencegah semut, kemudian jangkrik, walang. Ketika mau pindah tanam, usahakan untuk bedengan itu airnya tercukupi. Kalau memungkinkan bisa dilakukan pengeleban seperti ini atau pengairan terlebih dahulu supaya tanaman lebih mudah beradaptasi. Kemudian ketika tidak memungkinkan, lahan-lahan teman-teman itu kekurangan air, bisa dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Jadi sebelum dilakukan penanaman, dilakukan penyiraman terlebih dahulu supaya dari tanah tersebut bisa basah. Kemudian nanti ketika sudah ditanam dilakukan penyiraman lagi, karena ini kan prosesnya di musim kemarau untuk tanamnya, otomatis untuk kebutuhan air juga banyak, tidak seperti di musim penghujan. Di musim penghujan untuk penanamannya lebih mudah, tapi kalau di musim kemarau untuk penanamannya itu sulit. Jadinya kebanyakan kalau tanam di bulan Juli, Agustus, September itu dapat menemui harga yang bagus, karena untuk proses penanamannya memang tidak mudah. Jadi banyak yang tanaman yang kurang maksimal. Semisal tanaman itu kurang air, kalau yang baru tanam otomatis untuk tanamannya stunting, sedangkan untuk tanaman yang sudah besar ketika kurang air banyak yang layu. Jadi kita airi terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, yang ini kita menggunakan pupuk badak untuk pupuk dasarnya. Kemudian yang ini menggunakan pupuk lonceng. Kemudian yang atas itu menggunakan Java Green. Besok kita akan share untuk hasilnya, untuk yang bagus seperti apa untuk pupuknya ya. Untuk bibit yang kita gunakan seperti ini. Nah, ini kurang lebih untuk umurnya sekitar 40 hari setelah semai atau 40 HSS. Di sini saya menggunakan bibit yang tidak terlalu besar karena ini tanamnya di musim kemarau. Jadi biasanya di musim kemarau itu untuk intensitas anginnya itu besar. Ketika kita menggunakan bibit yang terlalu besar atau terlalu tinggi, nanti biasanya rawan di bibitnya itu patah. Selain patah, kemudian nanti kalau bibitnya terlalu tinggi, ketika terhempas angin, ini mudah menempel di plastik mulsa. Sedangkan plastik yang kita gunakan itu kan plastik baru. Ketika ini menempel nanti di plastik mulsa, bisa menyebabkan dari bibit tersebut menjadi gosong. Makanya kalau untuk penanaman di musim kemarau, saya biasanya menggunakan bibit yang tidak terlalu tinggi. Ini umur 40 HSS.
Oke, mungkin sekian dulu pada video kali ini, karena saya akan meneruskan proses penanaman tanaman cabai, yaitu varietas gandum dari segitiga emas. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani muda menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur. Terik datang, kami bersabar. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan